Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Firmana Pramesti Regita Cahyani dengan NIM 19140910114 dari Prodi Pendidikan Sosiologi semester 3. Di sini saya ingin mempresentasikan PKMK saya tentang nugget tempe pengganti daging. Selanjutnya, latar belakang. Indonesia adalah salah satu negara produsen tempe terbesar di dunia dan menjadi pasar kedelai terbesar di Asia. Meskipun tempe tergolong makanan yang murah, namun popularitasnya tak pernah surut sebagai salah satu makanan yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia sebagai makanan sehari-hari yang pengolahannya dengan cara digoreng. Pengolahan dengan cara digoreng menjadikan sebagian masyarakat kurang kreatif dalam membuat suatu sajian yang berbahan dasar tempe. Oleh karena itu, kami mencoba menghadirkan suatu alternatif lain dalam mengolah tempe yang diolah dengan cara mencampurkan tempe yang sudah halus dengan olahan nugget dengan berbentuk hewan, huruf, angka, hingga menghasilkan inovasi baru, yakni nugget tempe pengganti daging. Rumusan masalah pada PKM ini ialah bagaimana cara mengolah tempe sehingga menghasilkan suatu makanan alternatif pengganti daging yang sehat dan aman untuk dikonsumsi. Yang kedua ialah bagaimana meningkatkan minat mahasiswa dalam berwirausaha. Tujuan kegiatan pada PKM ini ialah yang pertama, untuk menghasilkan suatu produk alternatif berbahan baku tempe pengganti daging yang sehat dan aman untuk dikonsumsi. Yang kedua ialah meningkatkan minat mahasiswa dalam berwirausaha melalui pengembangan usaha nugget tempe. Manfaat. Program ini berguna sebagai salah satu usaha kreatif dalam memanfaatkan produk makanan berbahan dasar tempe yang diolah menjadi nugget untuk pengganti daging yang lezat dan mempunyai gizi yang tinggi bagi tubuh kita, serta sebagai alternatif makanan yang aman untuk dikonsumsi dan sangat cocok bagi vegetarian atau orang yang lagi diet kolesterol. Selain itu dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat yang belum memiliki usaha. Gambaran umum rencana usaha, di mana terdapat 3 sub pembahasan. Yang pertama ialah deskripsi produk, yang kedua ialah strategi pemasaran, dan yang ketiga promosi. Pada deskripsi produk, dalam usaha ini, produk yang ditawarkan yaitu nugget tempe yang berbahan dasar tempe, yang sangat efektif untuk dikonsumsi dan memiliki gizi yang tinggi. Produk yang dibuat berukuran mini sehingga mudah untuk dibawa. Produk ini juga memiliki beberapa keunggulan dibanding produk lainnya, seperti pada bentuk. Bentuk ini berukuran mini dan berbentuk beraneka ragam seperti berbentuk hewan, huruf, dan angka. Pada kemasan, yakni dilakukan dengan dikemas plastik yang didesain sangat menarik sehingga dapat menarik minat konsumen. Yang dimana di bagian atas plastik diberi gambar kartun dengan tampilan yang menarik. Kemasan ini dibuat sedemikian menarik agar konsumen tertarik dan keinginan untuk mengkonsumsi, khususnya para wisatawan dan anak-anak. Manfaat dari produk ini yaitu berbahan dasar tempe tanpa sentuhan daging sedikit pun. Produk ini juga baik dikonsumsi karena berbahan dasar tempe yang memiliki protein dan gizi yang tinggi. Nugget tempe ini sangat cocok bagi para vegetarian yang tidak bisa makan daging. Selanjutnya, strategi pemasaran, di mana terdapat 3 strategi pemasaran. Yang pertama ialah segmentasi pasar, yakni nugget adalah makanan yang banyak diminati oleh semua kalangan dan tempe disukai semua umur. Maka dari itu tidak ada batasan umur untuk kami akan menjual produk ini. Dan kami akan menjual produk ini dengan membuka stand di lokasi yang mudah dikenali atau diketahui oleh konsumen, seperti di tempat wisata dan tempat keramaian lainnya. Produk ini juga kami akan suplai ke restoran dan supermarket.
Nah, yang kedua ialah target pasar. Untuk produk ini, kami tidak membatasi konsumen dari kalangan mana saja, karena produk kami ini sangat ekonomis dan terjangkau. Nah, yang ketiga, posisi produk. Produk ini adalah produk yang bergerak di bidang kuliner yang berbahan dasar tempe, tanpa adanya campuran daging sedikit pun, dan produk ini memiliki protein dan gizi yang tinggi. Selanjutnya, yang ketiga, promosi. Di mana promosi yang akan kami lakukan untuk produk ini adalah yang pertama, mulut ke mulut. Melalui media massa seperti brosur dan pamflet, dan juga kami akan mempromosikan melalui yang kedua, media sosial seperti BBM, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Line, dan Blogger. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Di mana yang pertama ialah alat-alat. Alat-alat yang digunakan yaitu kompor dan tabung gas, panci, blender, pisau, sendok, terenan, wajan, timbangan, sarung tangan plastik, dan pengukus. Nah, bahan-bahan yang diperlukan yakni tempe, roti, sari kacang hijau, garam, telur, minyak goreng, tepung, daun seledri, wortel, dan bumbu lainnya, serta penyedap rasa. Cara pembuatan. Yang pertama ialah tempe dikukus hingga empuk dan dihaluskan, potong lembut, dan juga wortel yang sudah dipotong kotak-kotak kecil. Nah, yang kedua, tambahkan telur dan bumbu halus, daun seledri yang dipotong-potong lembut, dan juga wortel yang sudah dipotong kotak kecil. Kemudian ambil adonan dengan menggunakan sendok dan bentuk sesuai selera seperti bentuk hewan, angka, huruf. Nah, yang ketiga, celupkan nugget yang sudah dibentuk ke dalam putih telur yang sudah dikocok, kemudian digulungkan ke dalam roti. Nah, yang keempat, goreng ke dalam minyak panas hingga matang sempurna. Nah, cara pengemasan. Pertama ialah pengemasan dilakukan dengan cara mengemasnya dalam plastik dan dibuat semenarik mungkin, sehingga dapat menarik minat konsumen. Yang kedua, nugget tempe yang sudah dimasukkan ke dalam plastik transparan yang hampa udara dipres hingga dapat bertahan lama. Nah, yang ketiga, dan pada bagian atasnya dicantumkan tanggal kadaluarsa dengan tidak lupa mencantumkan label halal. Selanjutnya, anggaran biaya, di mana terdapat 4 jenis pengeluaran. Yang pertama ialah peralatan penunjang seperti kompor dan tabung gas, wajan, panci, blender, pisau, telenan, sendok, timbangan, sarung tangan plastik, dan pengukus yang diperkirakan memerlukan biaya sekitar 1.200.000. Nah, yang kedua, bahan habis pakai seperti tempe, roti, sari kacang hijau, garam, minyak goreng, tepung, daun seledri, wortel, bumbu, dan penyedap rasa yang diperlukan yakni sekitar 1.600.000. Nah, yang ketiga ialah perjalanan, seperti mencari perlengkapan dan bahan baku, promosi, pengiriman, yang diperkirakan memerlukan biaya sekitar 700.000. Nah, yang keempat, lain-lain seperti administrasi, poster, brosur, pamflet, laporan, dan lain-lain, yang diperkirakan memerlukan biaya sekitar 500.000. Nah, dari 4 jenis pengeluaran tersebut, totalnya adalah 4 juta. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua.